Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 49, Kehilangan Jejak, karya Via Raya. Tiba-tiba Iko Sagon terdiam di tengah kegundahan hatinya. Apa karena obat? Apa obat yang pria itu tuang ke minumanku membuatku tidak bisa ingat? Pria itu mengepalkan tangannya dan memukul-mukul kasur sekuat tenaga. Sudah tidak terhitung jumlahnya ia dan Teona berada dalam peluk, tetapi ia tidak tahu bahwa Teona adalah wanita yang ia nodai di hotel waktu itu. Jika ia tidak bisa mengenali aroma tubuhnya, setidaknya ia harus mengenali suaranya, tetapi apa ini? Ia melupakan segalanya dan bahkan melukai batin juga fisik wanita itu setelah menikah. Sudah lewat 5 jam, tetapi anak buahnya tidak memberi kabar apapun. Dengan nafas yang memburu, Iko Sagon menahan amarahnya. "Apa kalian sudah bosan hidup?" tanya Iko Sagon dengan suara yang terdengar sangat mengerikan. "Maaf bos, kami akan segera menghubungi bos kalau sudah mengetahui keberadaan Nyonya Theo." "Jadi kalian belum tahu di mana keberadaan Theo? Apa saja yang kalian lakukan sejak tadi, Sebentar lagi, bos. Sebentar lagi saya akan mengirimkan hasil pencarian. Bos hanya perlu menunggu sebentar lagi dan saya akan mengirimkan hasilnya." "Baiklah, aku beri kalian waktu 5 menit." Mendengar waktu yang Iko Sagon sebutkan membuat Lion membeku. "Kau mendengar aku tidak?" tanya Iko Sagon ketus. Iya bos, dalam waktu 5 menit saya akan menghubungi bos." "Baiklah, aku tunggu." "Aku yakin aku akan segera menemukan Theo." Batin Iko Sagon yakin dengan tangan yang terkepal kuat. Pria itu beranjak keluar kamar dan berjalan menuruni anak tangga. Sampai di anak tangga terakhir, ia menoleh ke arah dapur. Kemudian ia melangkah ke sana dan mendengar suara yang sangat ia kenali. Kenapa aku mendengar suara Theo dan suara seseorang yang terdengar sangat mirip dengan suaraku? Karena sangat penasaran, Iko Sagon mempercepat langkahnya. Ia berdiri di depan pintu ruang makan dan melihat Teona sedang berdiri di atas bangku plastik. Wanita itu sedang kesulitan untuk meraih mie instan. Lalu kakinya tidak seimbang dan terpeleset. "Theo, hati-hati!" teriak Iko Sagon sambil berlari. Dengan sigap, Iko Sagon berusaha menangkap tubuh Teona yang terjatuh. Namun ketika pria itu hendak menangkapnya, justru hanya kekosongan yang ia dapat. Ternyata ia hanya berhalusinasi dengan mengulang kejadian awal mereka pindah ke rumah itu. Astaga Tuhan! Iko Sagon menyugar rambutnya kasar. Ia menarik kursi dan duduk. "Aku merindukanmu, Theo," lanjutnya sambil menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Iko Sagon mengangkat kepalanya perlahan. Ia mendengar suara gerutuan Teona yang terdengar sangat jelas di telinganya. "Sayang sekali tidak ada cabai dan sawi. Pasti rasanya akan sangat enak." Iko Sagon mendapati Teona duduk di depannya sambil menikmati mie instan. Tahu bahwa wanita di depannya itu hanya ilusi, jadi pria itu hanya diam dan memperhatikan. "Ayo kita buat mie instan lagi. Aku akan menambahkan cabai dan sawi agar sesuai seleramu," kata Iko Sagon mengulas senyuman.
Teona mengangkat kepalanya dan menatap manik mata Iko Sagon. Tidak, sepertinya aku tidak akan makan mie instan lagi, sanggah wanita itu. Kenapa tidak? Tanya Iko Sagon sambil mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka dengan bayangan Teona yang bisa membalas ucapannya. Aku akan berhenti makan mie instan karena aku tidak ingin mengingatmu lagi. Aku akan menghentikan apapun yang bisa membuatku mengingat tentangmu. Jelas Teona tersenyum kecut. Tidak, jangan. Iko Sagon menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Manik mata Iko Sagon berkaca-kaca. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Rasanya seperti jantung yang belum lama ini ditanam di dalam tubuhnya akan dicabut dengan paksa. Rasanya sangat menyakitkan dan tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Kenapa jangan? Kau tidak mencintaiku dan aku pun sama. Jadi tidak ada gunanya lagi bagiku untuk mengingatmu. Tanya Teona seolah meminta jawaban. Tidak, Theo. Aku mencintaimu dan sangat-sangat mencintaimu. Bukankah kau juga mencintaiku? Balas Iko Sagon menggebu. Tidak, kau tidak mencintaiku dan aku juga sudah tidak mencintaimu lagi. Jadi daripada aku menyakiti diriku sendiri dengan tetap berada di sisimu, lebih baik aku pergi. Teona beranjak berdiri dan membalikkan tubuhnya untuk melangkah pergi. Theo, tunggu! Cegah Iko Sagon. Pria itu beranjak berdiri dan mendorong kursi ke belakang hingga menimbulkan suara keras. Ia melangkah cepat mengejar Teona dan meraih tangannya. Namun lagi-lagi bukan tangan Teona yang ia gapai, melainkan hanya angin. Menatap telapak tangannya yang kosong, sontak seluruh tubuh Iko Sagon melemah. Tubuhnya meluruh ke lantai seolah tidak memiliki tulang. Aku mencintaimu, Theo. Sungguh, aku sangat-sangat mencintaimu. Bukankah sudah terlambat? Lagi pula tidak ada Teona di sana. Jika ada pun, sepertinya Teona tidak akan peduli. Maaf, Osa. Iko Sagon mengangkat kepalanya dan melihat Teona dengan raut sedih. Kemudian wanita itu melanjutkan kalimatnya. Maaf karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jantung Iko Sagon seperti dijatuhi ribuan hingga jutaan ton batu. Rasa sesaknya tidak bisa dibayangkan, hingga rasanya ingin mengakhiri hidupnya. Apalagi bayangan di mana ia menolak pernyataan cinta Teona hanya dengan kata maaf. Seolah hal itu berbalik pada dirinya sendiri. Kau tidak boleh berhenti mencintaiku, Theo. Kau harus mencintaiku sampai seumur hidupmu. Lirih Iko Sagon tidak terima. Pria itu terlihat sangat frustasi. Bayang-bayang Teona ketika bersamanya di rumah itu berputar-putar seperti film yang diputar dari awal hingga akhir. Namun sayangnya, tidak ada kenangan manis dan semuanya kenangan menyakitkan bagi Teona. Jika ada, mungkin hanya kenangan manis di atas tempat tidur yang Iko Sagon buat. Bukankah ini sudah lewat dari 5 menit? Tanya Iko Sagon pada dirinya sendiri. Pria itu baru teringat waktu yang ia berikan pada anak buahnya. Ia terlalu larut dengan halusinasinya sampai-sampai melupakan hal itu. Namun ketika ia hendak merogoh saku celananya dan meraih ponselnya, tiba-tiba terdengar suara nada dering. Katakan. Bunglon sudah meretas semua rekaman kamera pengawas di area pintu keluar pusat perbelanjaan dan menemukan 2 sosok mencurigakan. Kami juga sudah memastikannya dengan Fox bahwa 2 orang itu Nyonya Theo dan Bisudan. Kedua sudut bibir Iko Sagon naik sempurna.
Sudah kubilang kalau aku akan segera menemukanmu, Theo. Batin pria itu senang. Lalu, mereka memesan taksi menuju terminal bus menuju kota teratai. Kemudian, mereka menuju ke stasiun kereta. Astaga, Lion, kenapa kau bertele-tele seperti ini? Kenapa kau tidak langsung katakan saja di mana keberadaan Theo? Iko Sagon benar-benar frustasi mendengar penjelasan anak buahnya yang tidak menjelaskan secara langsung. Ia sama sekali tidak tahu alasan Lion berbuat seperti itu. Padahal ada alasan lain di balik sikap anak buahnya yang seakan sengaja mengulur-ngulur mengatakan inti dari ucapannya. Sebenarnya kami kehilangan jejak Nyonya Theo, bos. Apa kau bilang? Iko Sagon melayangkan kepalan tangannya ke dinding sambil mengeratkan giginya. Bagaimana bisa anak buahnya kehilangan jejak Teona? Bukankah mereka bilang sudah menemukan jejak Teona sebelumnya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.